Gak enaknya rasanya udah berusaha untuk move on, udah berusaha untuk terus jalan ke depan, udah berusaha untuk ngelupain dia, tapi dengan lancang dia pengen balik lagi, dia pengen kita lagi, dia pengen diri kamu kesekian kalinya. Egois banget ya rasanya. Kayak kok bisa-bisanya dulu dibuang, sekarang dia malah minta untuk balik lagi. Aneh ya manusia. Padahal kalau memang masih ingin, dulu kenapa harus dibuang? Atau kalau dulu dibuang, kenapa sekarang diinginkan kembali? Hai semuanya, balik lagi di YouTube-nya Ceratan Lena. Aku pengen ini jadi ruang patah hati buat kamu, ruang aman, jadi ruang kamu untuk nggak perlu jadi manusia kuat. Kamu nggak perlu pura-pura kuat di sini. Teman-teman aku juga pernah patah dan aku harap kamu nggak ngerasa sendirian karena sekarang ada aku. Jadi kita lewatin semua sama-sama ya. Seringkali aku menemukan orang yang dia tuh apa ya? Dibilang egois iya, dibilang nggak tahu malu juga iya. Seenaknya aja gitu. Dulu nyuruh kita untuk ngelepasin, dulu nyuruh kita untuk cepet-cepet move on dari dia, atau bahkan dulu dia ninggalin kita. Tapi setelah kita berhasil untuk move on, setelah kita berhasil untuk bebas tanpa dia, setelah kita berhasil hidup baik-baik aja tanpa dia, tapi dia datang lagi. Dia pengen kita untuk balik lagi sama dia. Dia pengen kita ninggalin apa yang udah kita jalani demi dia lagi. Rasanya tuh kayak egois, serakah, gak tahu malu. Tapi itulah manusia. Kadang ketika dia pergi meninggalkan kita waktu itu, terus dia kembali sekarang, mungkin ada beberapa hal yang baru dia sadari kali ya. Entah dia baru sadar kalau ternyata di luar sana gak ada yang sesabar kita, atau mungkin dia baru sadar kalau banyak hal yang gak dia temuin di manusia lain, sampai pada akhirnya dia balik lagi ke kita. Tapi teman-teman, aku yakin di antara kalian pasti ada yang menerima dan tidak menerima. So itu adalah keputusan masing-masing. Kalau memang masih bisa dipertahankan dan dilanjutkan ya untuk menerimanya nggak ada salahnya gitu. Tapi kalau mungkin kamu ngerasa udah nggak ada yang perlu diperbaiki, udah terlalu menyakitkan dan lain-lain, itu nggak apa-apa banget juga kalau kamu ternyata menolaknya. Karena aku selalu bilang atas perasaan kamu itu tanggung jawab dirimu sendiri. Jadi jika semua keputusan kamu ambil itu tuh nggak ada yang salah gitu. Atas apapun yang kamu putuskan itu nggak ada yang salah karena yang tahu sama perasaan kamu itu ya cuman kamu sendiri. Oke, sesuai judul video kali ini, jika nanti kau ingin aku lagi, pembahasannya udah aku bahas tadi sedikit ya tentang keegoisan manusia kalau pengen kita lagi tuh kayak gimana. Dan aku yakin jawaban tiap orang tuh pasti beda ya. Yang aku bilang tadi ada yang akan nerima, ada yang akan menolak juga. Tapi di sini aku akan bacain tulisan aku yang udah aku tulis kemarin. Mungkin buat kamu yang mengikuti sosial media aku, kamu tahu aku nulisnya kapan karena aku share juga di sosmed. Jadi aku akan bacain sesuai janji aku di saluran Instagram. Aku bilang aku lagi nulis dan aku akan bacain ketika episode YouTube yang akan datang. So, kali ini kita langsung bacain aja. Jika nanti kau ingin aku lagi, kamu bisa temuin aku di tempat yang sama. Di tempat terakhir kamu ninggalin aku. Di tempat dimana kamu memilih menyudahi semua hal yang sudah kita lewati. Karena aku masih di tempat itu. Sejatinya, aku tidak pernah pergi. Jika nanti kau ingin aku lagi, kamu bisa temuin aku di sisa-sisa kenangan yang kamu punya. Kamu bisa temuin aku di wangi parfum yang biasa kita pakai. Dan kamu bisa temuin aku di sudut kota, tempat kita bertukar tawa. Jika nanti kau ingin aku lagi,
Kamu bisa temuin aku lewat tulisan-tulisan yang pernah aku buat untukmu. Kamu bisa dengarkan semua rekaman suara yang kubuat waktu itu. Dan kamu bisa temui aku di foto-foto yang kerap kubagikan di sosial media. Aku masih di tempat yang sama, tapi tidak dengan perasaannya. Mungkin aku masih menjadi orang yang sama, tapi perasaan yang kupunya kini sudah tak lagi sama. Setelah hari itu, hari dimana kamu memilih pergi, aku sadar bahwa selama ini ternyata kita bukan mempertahankan, tapi kita sedang menunda perpisahan. Hari itu, aku sadar ternyata selama ini hanya aku yang takut kehilangan. Dan jika nanti kau ingin aku lagi, silahkan temui aku di rasa sesalmu. Itu dia tulisan yang aku tulis. Menurut aku, rasanya gak adil jika seseorang tiba-tiba minta balik lagi, padahal posisinya dia dulu ninggalin kita. Posisinya dulu dia membiarkan kita merasakan sakit itu sendirian. Terus sekarang ketika kita udah baik-baik aja, udah bisa hidup dengan bahagia, tapi tiba-tiba dia pengen kita lagi. Rasanya tuh kayak, kok bisa ya dia seenaknya itu minta kita buat balik lagi, padahal dulu dia yang minta untuk kita biar jauh-jauh dari dia. Jadi jika nanti dia ingin kamu lagi, jangan kasih akses semudah itu. Jangan kasih jalan semulus itu untuk dia. Kalaupun mungkin kamu juga masih pengen dia, silahkan. Tapi please, caranya jangan semulus itu. Kasih dia sedikit kesulitan, biar dia tahu bahwa untuk mendapatkan kamu, itu tuh gak mudah. Biar dia tahu kalau kamu itu tuh bukan orang yang gampang diajak untuk balikan, terus nanti disakitin lagi, terus diajak balikan lagi. Jadi kalaupun kamu masih pengen dia, kalaupun kalian masih sama-sama ingin, tolong jalannya sedikit dipersulit. Aku harap itu jadi jadi tantangan tersendiri aja buat dia kalau untuk dapetin gue tuh gak mudah loh gitu. Untuk dapetin gue tuh ada beberapa cara, atau misalnya untuk dapetin gue tuh lo harus berubah dulu atau apa gitu. Karena sepengalaman aku, ketika aku memberi akses, memberi jalan yang begitu mudah untuk seseorang balik lagi sama aku, itu tuh bikin dia jadi seenaknya sama kita. Bikin dia mikir, dia tuh pasti nerima kok. Sebohong-bohongnya gue, senyakiti-nyakitinya gue, dia pasti nerima gue kok. Dulu, orang yang pernah sama aku mikirnya kayak gitu. Makanya dia selalu balik berkali-kali sama aku, karena dia mikirnya ya aku akan nerima dia gitu. Ya, itu bukan sepenuhnya salah dia sih. Mungkin di situ ada salah aku juga, karena ya itu tadi, karena aku terlalu memberi akses yang cukup mudah untuk dia, sehingga nggak ada tantangan bagi dia, nggak ada hal yang memberatkan dia ketika dia pengen balik lagi gitu. Jadinya itu bikin dia seenaknya untuk ninggalin aku kapan aja, dan seenaknya juga dia untuk balik ke aku kapan aja. Jadi buat teman-teman semuanya, aku harap kamu bisa menghargai dirimu sendiri dengan memberi batasan untuk orang-orang yang sudah nyakitin kita. Aku gak ngelarang kalian untuk balikan, itu sah-sah aja. Tapi jangan biarkan diri kamu disakitin, itu aja. Balikan tuh gak apa-apa banget, karena banyak juga kok yang balikan ternyata bahagia gitu endingnya. Tapi jangan biarkan kamu dimiliki orang yang udah nyakitin kamu lagi, kayak gitu, oke? Atau singkatnya, jangan sampai kalian memberi akses untuk disakitin sama orang lain. Itu kali ya. Karena cara kita menghargai diri kita sendiri adalah dengan tidak membiarkan diri kita disakiti orang lain. Kalau misalnya kita sendiri nih masih ngasih ruang untuk disakitin sama orang lain, masih membiarkan diri kita untuk disakitin, masih membiarkan orang lain menyakiti kita, itu tandanya kita gak sayang sama diri kita sendiri. Kita tidak menghargai diri kita sendiri. Jadi hargai dulu diri sendiri, sayangi diri sendiri,
baru kalian akan mendapatkan rasa sayang dari orang lain. Karena bagaimana kita mau mendapatkan rasa sayang dari orang lain, sedangkan kita aja nggak bisa ngasih rasa sayang ke diri kita sendiri. Oke? Oke, mungkin untuk video kali ini segitu dulu. Aku selalu senang bisa sharing ke kalian tentang rasa sakit. Aku bukan siapa-siapa, aku juga nggak akan jadi bisa menggurui kalian. Aku tidak bermaksud untuk menggurui, tapi aku hanya ingin sharing tentang patah yang pernah aku rasain, dan semoga kalian tidak terjebak di rasa sakit yang sama gitu. Soal apapun yang aku rasain tidak bermaksud untuk apa-apa. Dengan aku membagikan rasa sakit tidak ada maksud apa-apa, cuman aku pengen, pertama aku pengen mengabadikan rasa sakitnya. Nanti suatu saat nanti ketika aku bener-bener udah bahagia, aku akan di titik kayak nonton video-video kayak gini tuh kayak, oh ternyata gue pernah ngerasain rasa sakit ini ya gitu. Lucu aja gitu jadinya. Terus selain mengabadikan, aku juga pengen membagikan supaya ini bisa menemani kamu yang mungkin lagi patah hati juga. Karena aku tahu betul rasanya ketika patah terus nggak punya siapa-siapa tuh sepi, sakit, dan nggak enak. Jadi aku pengen menemani kamu lewat konten yang aku buat, lewat tulisan yang aku buat. Mungkin kalau kamu lagi di fase patah, aku bisa jadi teman buat kamu. Buku aku bisa jadi teman juga buat kamu. Buku dan konten-konten aku tidak akan bikin kamu sembuh, tapi buku dan juga konten-konten aku bikin kamu merasa ada teman. Jadi konten dan bukuku tuh adalah teman bagi kamu, bukan obat. Karena aku yakin tidak bisa menyembuhkan, tapi aku pengen sesederhana menemani kalian. Oke guys, gitu aja. See you di next video. Bye-bye.